Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik ya. Bapak harap kalian semuanya masih baik, sehat, selalu belajar dengan pun. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Bagus, siap ya. Terkait absensi, Bapak sudah kirim ke WhatsApp grup ya, silahkan diisi. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran sosiologi. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita mulai dan mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Baik, silakan untuk Fitri memimpin doa untuk teman-temannya. Silakan. Siapa? Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Fitri yang memimpin doa. Hari ini kita akan belajar yang namanya faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor pendorong terjadinya sebuah globalisasi. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang minggu lalu kita belajar tentang pengertian globalisasi, ya nggak? Iya, belajar tentang apa? Pengertian tentang globalisasi. Pengertian tentang globalisasi. Kemudian apa lagi? Bentuk-bentuk globalisasi, faktor-faktor penyebab globalisasi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor penyebabnya ya. Faktor penyebab globalisasi. Oke. Hari ini adalah tanggal November, 2 November, di mana bulan November itu terkenal dengan bulan pahlawan. Kenapa? Ada yang tahu? Itu saja. Oke. Tanggal berapa kita memperingati hari pahlawan? Tanggal ke-10. Pintar ya, Abah, pintar Abah. Tanggal ke-10 November kita peringati sebagai hari pahlawan, di mana ketika itu terjadi peperangan antara pihak Indonesia yang mempertahankan kemerdekaan dengan pihak sekutu yang ingin merebut kemerdekaan dari negara kita. Maka dari itu Bapak harapkan kalian itu kemudian bisa meneladani, bisa mencontoh dari semangat kepahlawanan para pahlawan-pahlawan yang mendahului kita. Jadi ada 4 tujuan yang akan kita capai. Pertama adalah kalian nanti mampu mengidentifikasi apa saja faktor-faktor globalisasi. Kedua, kalian mampu menjabarkan faktor penyebab globalisasi. Dan terakhir nanti kalian adalah membuat video, karena hari ini adalah pembelajarannya memakai basis proyek atau project based learning. Kalian membuat sebuah video terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Dari apa faktor penyebab dan faktor pendorong dari. Nah, Bapak akan tampilkan sebuah video terkait dengan materi hari ini. Oke, silakan lihat video ini. Kalau belajar, kalian tadi lihat bahwa kemudian ada yang namanya asli Gojek. Gojek kan ada asli Indonesia ya. Iya Pak. Ya. Pak. Nah, tetapi akhirnya Gojek itu melebarkan sayapnya sampai ke negara seluruh Asia. Itu tadi yang Vietnam itu namanya Gojek. Kalau di Thailand namanya adalah Go Thailand namanya. Kalau di Indonesia namanya Gojek. Nah, ini adalah bagaimana kemudian negara-negara perusahaan yang asli Indonesia itu kemudian bisa sampai ke luar negeri, membuka perusahaannya di
luar negeri. Salah satunya adalah Gojek. Nah, mari kita ulas satu persatu. Apa sih faktor penyebab dari globalisasi itu? Pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan transportasi, di mana kemudian orang-orang sekarang itu mobilitasnya itu lebih mudah. Orang-orang dimudahkan memakai aplikasi untuk membantu mobilitasnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kerjasama internasional. Nah, dalam sebuah perusahaan multinasional, salah satunya Gojek ini, dia bisa melebarkan sayapnya, bisa melebarkan perusahaannya itu sampai ke negara orang lain. Sekarang, tugas kalian, setelah kalian mendengarkan singkat penjelasan dari Bapak mengenai faktor penyebab dan faktor pendorong dari globalisasi, tugas kalian adalah membuat sebuah video. Nah, video ini nanti kalian menjelaskan mengenai faktor penyebab dan faktor pendorong globalisasi. Nanti kita akan bagi ya, kita akan bagi dan video nanti kalau nanti diunggah. Oke, baik. Bapak sudah lihat kalian tadi membuat videonya. Silakan untuk kelompok 1 Abdul Rifai untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rifai. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab globalisasi sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran sosiologi. Apa saja faktor penyebab globalisasi? Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi memudahkan kita selaku pembeli atau selaku penjual untuk membeli dan atau menjual barang baik dari dalam maupun luar negeri melalui e-commerce seperti kalau di Indonesia ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Zalora, dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatnya kerjasama internasional. Meningkatnya kerjasama internasional mendorong terjadinya transaksi antar negara. Kemudian, mendorong meningkatnya produk yang masuk dari luar negeri. Begitupun sebaliknya, produk yang keluar dari dalam negeri ke luar negeri. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah. Ya, banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dari masyarakat. Tak jarang, produk asing ini diadaptasi oleh masyarakat dan terjadi penggabungan kebudayaan. Yang keempat, ekonomi terbuka. Perdagangan global saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain, sehingga terjadi pertukaran produk dari satu negara ke negara yang lain. Produk ini sendiri tidak terlepas dari elemen dan budaya negara asalnya, yang kemudian bisa saja mempengaruhi negara lain. Misalnya, produk-produk kecantikan asal Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum ditemukan di Indonesia. Namun, karena popularitas produk kecantikan ini membuat cantik ala Korea banyak diadaptasi oleh produk-produk lokal. Demikian tadi faktor-faktor globalisasi yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Abdul Rifai mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasil kerja kelompok kami mengenai penyebab globalisasi. Ada yang ingin tanyakan? Silakan untuk kelompok lain untuk bertanya terkait dengan apa yang sudah disajikan oleh Abdul Rifai tadi. Berarti, coba tanya. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, Abad, mengenai kemajuan transportasi. Artinya, masih menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya globalisasi. Karena dengan semakin majunya intinya transportasi yang memudahkan komunikasi itu akan semakin mendorong
terjadinya globalisasi. Mungkin dari kayak teknologi gitu, karena teknologi tidak akan datang dari satu negara A ke negara B tanpa adanya transportasi laut, misalnya kapal atau transportasi udara, pesawat. Ya, ketika mau mengekspor si negara A ke negara B, itu teknologi, katakanlah dalam hal ini handphone atau PC lah dari negara lain, itu akan membutuhkan transportasi. Dan dengan semakin majunya transportasi, globalisasi akan semakin mudah gitu. Akan demikian yang bisa saya jelaskan. Masih kurang jelas atau gimana? Udah jelas. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi? Kalau tidak, kita mulai ke video yang selanjutnya. Silakan Sri, Tiara Sri. Iya Pak. Bagaimana kamu membuat video tersebut? Apa Pak? Kurang jelas. Bagaimana kamu membuat video tersebut? Bisa bagus sekali tadi. Itu sebenarnya sih dibantu sama temen juga Pak. Jadi udah dua kali sih buatnya, terus gagal lagi, coba lagi. Yang kedua kalinya itu menurut saya tuh lumayan lah. Jadi udah gitu Pak. Oke ya, bagus ya, kamu cukup kreatif ya. Karena memang keterbatasan editing dan lainnya. Kalau tadi editingnya luar biasa bagus ya, videonya sangat bagus sekali. Kamu juga tidak kalah bagus karena kamu memadukan video stop dan pause ya, pause kemudian pause PMP ya. Jadi kemudian di kertas itu ada berbagai tahu-tahu berubah kata-katanya, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab globalisasi. Ada pertanyaan untuk video dari Tiara Sri? Baik. Mohon izin Pak ya menjawab pertanyaan tentang hubungan antara perkembangan hak asasi manusia terdorongnya globalisasi, yaitu perkembangan hubungan hak asasi manusia dengan terjadinya globalisasi ialah seperti ini. Kasih contoh aja. Kalau misalnya hak saya nih, saya tidak diperbolehkan misal menggunakan produk-produk dari luar negerinya, itu kan salah satu hak kita gitu, seperti dilarang, dan itu akan mengurangi terjadinya globalisasi. Artinya akan jadi globalisasi. Namun dengan diberikannya kebebasan, kita bisa untuk memilih produk yang akan kita gunakan, misal dalam hal ini gadget atau alat transportasi maupun alat pemasaran atau alat apapun lah yang mendorong terjadinya globalisasi, itu akan sangat membuat globalisasi ini pesat di seluruh dunia. Kalau yang saya bisa jelaskan sebutin Pak, kalau misalnya kurang jelas mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ayo, Tiara mungkin. Jadi gini ya, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia untuk hidup layak, untuk mendapatkan informasi, itu adalah hak dasar. Ya, jadi apa kemudian perkembangan globalisasi itu penting terhadap perkembangan hak asasi manusia? Karena apa? Kalau globalisasi itu ada, tetapi tidak dibarengi tidak bersama dengan perkembangan asasi manusia, maka globalisasi bisa dikatakan sudah kehilangan maknanya. Ya, kita lihat bahwa di Korea Utara sebenarnya orang semuanya dibatasi, ya, semua orang dibatasi oleh negara sosialis, negara komunis, ya, itu semua dibatasi. Hak untuk mendapatkan hidup layak, hak untuk mendapatkan informasi
untuk mendapatkan kesejahteraan itu tidak bisa dipenuhi oleh negara. Dan kemudian di sana globalisasi memang tidak terlalu terasa. Karena apa? Hak asasi manusianya tidak tercapai. Kalau di Indonesia, hak asasi manusia tercapai, sehingga kita bisa merasakan globalisasi itu sangat terasa di negara. Kita akan ke presentasi selanjutnya. Ya, presentasi selanjutnya dari presentasinya Fitri ya. Apakah ada pertanyaan dari Peran lembaga internasional, lembaganya apa aja Pak? Kan ada PBB, YMP, terus apa lagi Pak? Oke, bagus ya. Oke, mungkin bisa jawab oleh yang lain mungkin, silakan. APEC kalau nggak salah Pak, terus OPEC itu, APEC itu terus itu apa lagi? ASEAN. Ada organisasi walaupun cuma Asia Tenggara tapi juga saling membantu dalam hal ekonominya Pak. Ya, ini terlalu baik. Setelah 4 presentasi, terima kasih setelah melakukan presentasi dari 4 video tadi. Kira videonya tadi luar biasa bagus dari Abdul Rifai, Arasri, dan kemudian Tidak dan Nuraini. Terima kasih sudah membuat sebuah video sangat luar biasa. Apa yang kita pelajari hari ini, saya minta tolong untuk salah satu atau 2 orang menyebutkannya. Apa yang kita pelajari hari ini? Mendorong terjadinya globalisasi, terus faktor internal dan eksternal. Internal dan eksternal dari global. Oke, bagus ya. Ada kita hari ini kita sudah faktor penyebab dan faktor mendorong dan faktor penyebab globalisasi ya, internal maupun eksternal ya. Baik, hari ini Bapak cukup sekian sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Bapak akan kirimkan link untuk mengerjakan soal. Nanti kalian kerjakan soalnya, Bapak akan kirimkan melalui WhatsApp group. Dan kemudian untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta Dorifai untuk memimpin doa penutup. Silakan. Kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah memimpin doa proses pembelajaran. Kita bertemu lagi minggu depan. Sebentar, kita bertemu lagi minggu depan ya untuk materi dampak globalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.